Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Ada, Bu. Siapa aja? Kenapa Ibu Fadila? Semoga Mbak Fadila segera diberi kesembuhan agar dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, kemudian sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk mengatas fokus dan keterampilan kalian, Ibu ada speaking nih. Nah, sebelumnya ada yang mau tahu belum speaking tentang tepuk satu? Belum. Aku contohkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau tepuk satu itu tepuknya satu kali, kemudian tepuk dua itu tepuknya dua kali, tepuk tiga kali dan seterusnya. Oke, tepuk tuh bisa dimulai ya anak-anak? Bisa. Oke, kita mulai bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Oke, pintar semua ya anak-anak. Berarti sudah siap memulai pembelajaran pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, sebelumnya Ibu ada pertanyaan nih. Nah, siapa yang di sini yang suka bantu-bantu pekerjaan di rumah? Biasanya ngapain membantunya? Nyapu. Nah, membantu pekerjaan di rumah itu biasa disebut dengan apa anak-anak? Ada yang tahu? Kerja. Kerja. Ada yang lain? Iya betul. Jadi membantu pekerjaan yang lain itu bisa disebut dengan gotong royong. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video tentang gotong royong, peserta didik dapat mendemonstrasikan pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyimak penayangan PowerPoint tentang gotong royong, peserta didik dapat mengklasifikasikan contoh-contoh gotong royong di keluarga, di rumah, sekolah, dan lingkungan bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok tentang gotong royong, peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan tepat. Selanjutnya, kita masuk ke materi mengenai gotong royong. Jadi gotong royong itu dapat diartikan sebagai bekerja sama untuk mempermudah pekerjaan agar terasa lebih ringan dan tanpa mengharapkan suatu imbalan. Jadi gotong royong itu harus dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Nah, untuk bentuk-bentuk gotong royong sendiri itu dapat berwujud apa saja anak-anak? Fisik, terus keterampilan, sumbangan, pikiran, dan nasihat. Nah, contoh dari gotong royong itu yang dapat berupa sumbangan pikiran itu contohnya di dalam kelas kita melakukan diskusi kelompok. Kemudian di sana terdapat 3 gambar tentang gotong royong. Gambar yang pertama itu tentang apa anak-anak? Sedang ngapain? Membersihkan kelas. Yang kedua, Menyiram Berkebun. berkebun, bersihkan taman. Dapat dilakukan di lingkungan mana? Sekitar. Yang lingkungan berdua. Di lingkungan rumah. Kemudian yang ketiga, kerja bakti. kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kemudian di sini ada
berpartisipasi untuk turut peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Puluhan pelajar. Nah, anak-anak, setelah mengamati video tentang gotong royong tersebut, video tersebut itu menggambarkan gotong royong di lingkungan mana? Di lingkungan masyarakat. Nah, dari video tersebut itu menggambarkan sebuah gotong royong yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Warga saling bersama-sama bergotong royong membersihkan sampah yang ada di sungai karena ulah siapa? Ulah masyarakat itu sendiri. Jadi kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, dari video tersebut juga mempunyai dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai positif tentang gotong royong. Nilai-nilai positif ini ada 5. Yang pertama itu ada nilai kebersamaan, yang kedua ada nilai persatuan, yang ketiga ada nilai rela berkorban, yang keempat itu ada nilai tolong menolong, dan yang terakhir itu ada nilai sosial. Dari nilai kebersamaan itu, dengan adanya gotong royong, masyarakat itu bekerja bersama-sama untuk membantu orang lain. Kemudian nilai yang kedua, nilai persatuan. Dengan adanya gotong royong itu melahirkan persatuan antar masyarakat. Dengan adanya persatuan tersebut, masyarakat menjadi lebih kuat dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekitar. Kemudian yang ketiga ada nilai rela berkorban. Nah, dengan adanya gotong royong ini, pengorbanan dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang. Kemudian yang keempat ada nilai tolong menolong. Dengan adanya gotong royong ini membuat masyarakat saling bahu membahu untuk menolong satu sama lain. Dan yang terakhir ada nilai sosial. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain hingga proses sosialisasi dapat terwujud dan terus terjaga keberlangsungan atau terjaga silaturahmi antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Kemudian ada unsur-unsur gotong royong. Unsur-unsur gotong royong ada 4. Yang pertama ada unsur kebersamaan, yang kedua ada unsur persatuan, yang ketiga ada unsur kerukunan, yang terakhir ada unsur kekeluargaan. Kemudian ada penyebab memudahnya gotong royong dan cara mencegahnya. Dari penyebab memudahnya gotong royong sendiri itu ada yang pertama adanya kesibukan, kemudian yang kedua adanya rasa malas atau biasanya tuh anak-anak cenderung bermalas-malasan atau mager, lebih suka bermain HP atau gadget. Kemudian yang ketiga itu sosialisasi yang kurang atau egois, dan yang terakhir ada mengharapkan imbalan. Kemudian ada cara pencegahan atau solusinya. Yang pertama itu dapat dilakukan sesuatu dengan ikhlas, dan yang kedua itu jangan mengharapkan imbalan. Kemudian yang terakhir itu adanya interaksi dengan banyak orang. Nah, manfaat gotong royong sendiri itu yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat terselesaikan. Kemudian adanya rasa untuk memperkuat tali persaudaraan. Kemudian yang ketiga, yang keempat menumbuhkan sikap sukarela, dan yang terakhir itu mempererat tali silaturahmi. Nah, materi yang selanjutnya itu ada penerapan gotong royong. Penerapan gotong royong itu dilakukan di 3 lingkungan. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga contohnya apa? Ada apa saja anak-anak? Dari gambar tersebut, membersihkan rumah. Yang kedua ada membantu memasak. Kemudian yang ketiga berkebun. Kemudian di lingkungan sekolah, contohnya apa saja di situ? Membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah, dan yang terakhir ada berdiskusi kelompok. Dan yang terakhir itu di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara bekerja sama untuk membangun pos ronda, dan kemudian bekerja sama untuk membangun jembatan. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan sampai sini
Sudah. Apakah ada pertanyaan mengenai materi yang Ibu sampaikan? Belum. Belum. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kartu gambar. Nah, setiap anak itu mendapatkan satu kartu gambar, kemudian ibu meminta kalian untuk mempresentasikan dan menceritakan ada apa sih, kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut, kemudian di lingkungan mana kegiatan tersebut dilakukan. Ibu bagi ya. Dari Mbak Isna bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Ini gambar warga sedang bekerjasama untuk membangun sebuah jembatan. Maka betul anak-anak? Misalnya dilakukan di lingkungan mana? Di masyarakat. Kemudian Mbak Syifa. Tepuk tangan dulu buat Mbak Isna. Sebenarnya juga bahwa anak-anak sedang membersihkan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah seperti ini membangun Betul anak-anak? Tuh. Oke, tepuk tangan. Kemudian Mas Ali. Ini gambar keluarga yang sedang membersihkan rumahnya. Dilakukan di Rumah. tepuk tangan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan soal LKPD. Nah, Ibu bacakan terlebih dahulu mengenai tata cara mengerjakan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini terbagi menjadi 3 soal. LKPD pertama itu kalian dapat mengerjakan dengan memberikan nama, kelas, kemudian dapat menghubungkan atau menjodohkan dengan menarik garis dari kolom kanan ke kolom kiri. Kemudian LKPD yang kedua, kalian dapat mengerjakan dengan menjawab soal atau pertanyaan yang ada di dalam kolom. Dan LKPD yang terakhir itu, soal yang terakhir, kalian dapat mengisi atau menjawab dengan menceritakan kembali apa kegiatan yang dilakukan di dalam gambar tersebut. Sampai sini apakah kalian sudah paham anak-anak? Oke, setelah mengerjakan LKPD, Ibu mempunyai satu lembar kegiatan mengenai evaluasi, lembar kerja evaluasi. Nah, lembar kerja evaluasi ini dapat kalian kerjakan menjadi PR rumah dan nantinya kalian dapat mengumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ibu bagi dulu ya. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak mengenai materi tentang gotong royong? Belum. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? gotong royong. Ya betul, tadi kita sudah belajar mengenai gotong royong. Gotong royong itu merupakan kegiatan bekerja sama yang dilakukan secara bersama-sama untuk mempermudah pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, kegiatan gotong royong ini dilakukan harus dengan ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan. Kemudian unsur-unsur yang ada di dalam gotong royong itu ada 4 unsur. Yang pertama itu ada unsur kebersamaan, unsur gotong royong, unsur rela berkorban, unsur persatuan,
kemudian tadi juga kita sudah belajar mengenai tentang menyimak video contoh gotong royong yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Nah, kita juga sudah belajar mengenai penyebab pemudanya gotong royong, karena adanya sifat egois, karena ada kesibukan, karena bermalas-malasan, dan cara mengatasinya itu dengan kita dapat memperbanyak interaksi dengan orang lain dan tidak boleh mengharapkan sesuatu itu dengan imbalan. Nah, tadi juga kita sudah belajar mengenai contoh penerapan gotong royong. Penerapan gotong royong yang dilakukan di 3 lingkungan. Yang pertama itu ada lingkungan rumah, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini kita sudah contohnya itu diskusi kelompok, terus kemudian melaksanakan jadwal piket, dan di lingkungan keluarga itu kita dapat bergotong royong seperti membantu ibu masak, mencuci piring, menyapu halaman rumah. Dan di lingkungan masyarakat itu kita dapat bergotong royong kerja bersama-sama seperti membangun jembatan, membersihkan selokan, dan membangun pos ronda atau pos ronda. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sebelum mengakhiri proses kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Cukup sekian, mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.